Pada suatu sore di sebuah kampung di Malaysia, seorang wanita bernama Mak Cik Yuan Che tengah menikmati senja di depan rumahnya. Ia duduk di kursi kayu, ditemani secangkir teh dan angin yang berhembus lembut. Hidupnya tenang dan damai meskipun ia tinggal sendirian. Namun siapa sangka, sore itu takdir mempertemukan dia dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya. Mak Cik Yuan Che adalah seorang wanita Tionghoa, berusia hampir 60-an, yang sejak muda tinggal di kampung kecil itu. Ia tidak memiliki anak atau keluarga dekat. Meskipun berbeda keyakinan dengan kebanyakan tetangganya yang beragama Islam, Mak Cik Yuan dikenal sebagai sosok yang ramah dan suka menolong. Suatu hari, saat Mak Cik Yuan berjalan pulang dari pasar, pandangannya tertuju pada sosok kecil yang duduk di sudut jalan. Seorang anak perempuan kurus, dengan rambut kusut dan wajah penuh debu. Anak itu menangis pelan, seakan takut diketahui orang. Anak kecil itu tampak sendirian dan hilang arah. Dengan rasa iba, Mak Cik Yuan mendekati anak itu. "Hai, sayang. Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Di mana orang tuamu?" tanyanya lembut. Anak perempuan itu hanya menunduk dan menatap tanah. Namun, perlahan, ia menjawab dengan suara bergetar. "Saya tak punya tempat pulang, Mak Cik." Dari percakapan mereka, Mak Cik Yuan mengetahui bahwa anak kecil ini bernama Aisyah. Ia adalah putri dari seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang bekerja di Malaysia. Tetapi entah bagaimana, ibunya tiba-tiba hilang tanpa jejak. Aisyah masih kecil, tak tahu harus kemana dan hanya memiliki pakaian yang melekat di badannya. Mak Cik Yuan merasa hatinya tersentuh melihat kesedihan Aisyah. Dalam dirinya timbul rasa tanggung jawab yang kuat. Ia tahu mungkin akan sulit, mengingat perbedaan budaya dan keyakinan, tapi ia tidak tega membiarkan anak kecil itu terlantar. Tanpa berpikir panjang, Mak Cik Yuan menggandeng tangan Aisyah dan mengajaknya pulang ke rumahnya. Hari demi hari berlalu, Aisyah mulai merasa nyaman di rumah Mak Cik Yuan. Meskipun ia merindukan ibunya setiap hari, Mak Cik Yuan mengisi kekosongan itu dengan kasih sayang yang tulus. Aisyah belajar untuk bertahan, menjalani hari-hari barunya, dan sedikit demi sedikit ia menemukan kedamaian di hati. Mak Cik Yuan bukanlah orang yang kaya, namun ia berusaha mencukupi kebutuhan Aisyah dengan penuh perhatian. Ia menyekolahkan Aisyah di sekolah terdekat dan mengajarinya banyak hal. Dari sini, hubungan keduanya semakin erat. Aisyah merasa Mak Cik Yuan seperti seorang ibu baginya, meskipun berbeda budaya dan keyakinan. Mak Cik Yuan selalu mengajarkan kebaikan, menghormati keyakinan Aisyah, dan mendorongnya untuk tetap memegang teguh ajaran Islam yang pernah diajarkan ibunya. Meskipun begitu, Aisyah tidak pernah lupa pada akar dirinya. Setiap kali waktu sholat tiba, ia mencoba menunaikan ibadah sebisanya. Ia ingat bagaimana ibunya mengajarinya mengucap doa dengan penuh pengharapan. Mak Cik Yuan, meski bukan seorang Muslim, sangat mendukung Aisyah dalam melaksanakan ajaran agamanya. Ia bahkan membantu Aisyah mencari guru ngaji di kampung untuk memperdalam bacaan Al-Quran. Suatu hari, Aisyah duduk bersama Mak Cik Yuan di ruang tamu. Ia memberanikan diri bertanya, "Mak Cik, kenapa Mak Cik mau menolong saya waktu itu, padahal saya bukan siapa-siapa?" Mak Cik Yuan tersenyum, menyentuh pipi Aisyah dengan penuh kasih. "Aisyah sayang, kebaikan tak melihat siapa, tak melihat agama atau warna kulit. Saat Mak Cik melihat kamu menangis sendirian, Mak Cik tahu, kamu membutuhkan seseorang. Sama seperti Mak Cik yang membutuhkan seseorang untuk berbagi di hari tua." Aisyah terharu mendengar kata-kata itu. Meski sederhana, namun cinta yang ia rasakan dari Mak Cik Yuan tak tergantikan. Di saat ia kehilangan sosok ibunya, justru seorang asing berusaha menambal luka itu dengan tulus. Tahun demi tahun berlalu, Aisyah tumbuh menjadi remaja yang cantik dan cerdas. Meskipun masih sering merindukan ibunya, ia tetap bersyukur atas kehidupan yang diberikan Mak Cik Yuan. Ia tak lupa doa-doanya, berharap suatu saat bisa pulang ke Indonesia, atau setidaknya mendapat kabar dari keluarganya. Namun, apapun yang terjadi, ia tahu Mak Cik Yuan telah memberikan segalanya. Pada suatu malam, Mak Cik Yuan jatuh sakit. Kondisinya mulai melemah, dan Aisyah merasa cemas.
Ia berusaha merawat Mak Cik Yuan dengan sepenuh hati, tak membiarkan sosok yang begitu berjasa dalam hidupnya menderita. Aisyah terus menemani, berdoa dalam diam, berharap Mak Cik Yuan diberikan kesehatan. Saat terbaring lemah, Mak Cik Yuan tersenyum dan menggenggam tangan Aisyah. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aisyah, jangan sedih. Kamu sudah menjadi anak yang luar biasa. Mak Cik bangga padamu, dan Mak Cik tahu suatu hari nanti kamu akan menemukan jalanmu." Mata Aisyah berlinang air mata. Ia menatap Mak Cik Yuan dengan penuh cinta. "Mak Cik, Aisyah tidak akan pernah melupakan semua yang Mak Cik lakukan. Aisyah akan selalu mendoakan Mak Cik." Beberapa minggu kemudian, Mak Cik Yuan berpulang dengan damai, meninggalkan kenangan yang takkan pernah Aisyah lupakan. Aisyah merasa hampa, namun ia juga tahu bahwa Mak Cik Yuan selalu ingin melihatnya bahagia. Ia menata hidupnya kembali, merajut harapan baru, dan bersyukur atas kasih sayang yang ia terima dari sosok yang tak pernah ia duga. Kisah Aisyah dan Mak Cik Yuan menjadi bukti bahwa kebaikan dan kasih sayang melampaui perbedaan apapun, baik agama, budaya, maupun warna kulit. Meski Aisyah akhirnya tetap dalam keyakinan Islam, cinta dari seorang Tionghoa non-Muslim yang tulus telah memberikan arti mendalam baginya. Setelah kepergian Mak Cik Yuan, Aisyah merasakan kekosongan yang dalam. Namun, dia tahu bahwa Mak Cik pasti ingin melihatnya tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan berpegang teguh pada kebaikan. Mak Cik Yuan mungkin telah pergi, tetapi nilai-nilai hidup yang ia ajarkan pada Aisyah akan selalu hidup dalam hatinya. Aisyah mengingat kembali setiap momen bersama Mak Cik Yuan, dari saat pertama kali ia ditolong di tepi jalan hingga hari-hari sederhana di rumah, ketika mereka saling bercerita dan berbagi tawa. Salah satu kenangan yang paling mendalam bagi Aisyah adalah betapa Mak Cik Yuan, seorang Tionghoa non-Muslim, selalu mendorongnya untuk mendalami Islam. Mak Cik Yuan bukan hanya ibu baginya, tetapi juga guru yang sabar. Setiap kali Aisyah bertanya tentang ajaran Islam yang ia dengar dari ibu kandungnya dulu, Mak Cik akan berusaha mencari jawabannya. Meski ia sendiri tak begitu paham, suatu hari, ketika Aisyah masih berusia 8 tahun, ia pernah bertanya dengan polosnya, "Mak Cik, kenapa Aisyah harus berdoa kepada Allah?" Mak Cik tidak berdoa seperti Aisyah. Mak Cik Yuan tersenyum, menatap Aisyah dengan lembut. "Setiap orang punya jalan masing-masing, sayang. Mak Cik percaya kebaikan bisa datang dari mana saja. Dan untuk kamu, kebaikan itu datang melalui imanmu pada Allah. Mak Cik hanya ingin kamu selalu jadi anak yang baik, jujur, dan selalu bersyukur pada Tuhanmu." Meskipun berbeda keyakinan, Mak Cik Yuan tak pernah sekalipun melarang Aisyah belajar tentang agama Islam. Bahkan, dialah yang pertama kali membawa Aisyah ke masjid di kampung untuk mengenal lingkungan baru. Ia meminta tolong pada seorang ustaz agar Aisyah bisa belajar mengaji, dan tiap kali Aisyah pergi ke masjid, Mak Cik selalu mengantarkannya, menunggu dengan sabar di luar sambil membaca buku atau merajut. Semakin bertambah usia, semakin besar pula keinginan Aisyah untuk memperdalam ilmu agamanya. Ketika menginjak usia remaja, ia merasakan dorongan yang kuat untuk belajar lebih banyak tentang Islam, seolah-olah ada panggilan di hatinya untuk menjadi muslimah yang taat, sesuai pesan ibunya dulu. Ia kemudian mengambil keputusan besar. Aisyah mendaftarkan diri di sekolah agama Islam. Meski biaya pendidikan cukup tinggi dan Aisyah sempat ragu, Mak Cik Yuan yang mendorongnya untuk tetap melangkah. Sebagian dari tabungan Mak Cik digunakan untuk biaya sekolah Aisyah. Tanpa sedikit pun ia merasa keberatan. Ia berkata pada Aisyah, "Jangan pikirkan uang, Nak. Mak Cik senang kamu punya keinginan belajar tentang Tuhanmu. Teruskanlah. Selama kamu yakin itu akan membuatmu jadi anak yang baik." Di sekolah, Aisyah merasa menemukan panggilan hidupnya. Ia menyerap ilmu dengan penuh semangat, belajar mengaji, mendalami hukum-hukum agama, dan mendekatkan diri pada nilai-nilai Islam. Setiap pelajaran terasa bermakna baginya, seakan-akan semua ini adalah bagian dari perjalanan yang dimulai saat ia pertama kali bertemu Mak Cik Yuan. Namun, seringkali Aisyah merasa sedih ketika melihat teman-temannya yang ditemani orang tua mereka setiap kali ada acara sekolah. Ia tak punya ayah dan ibu yang menemaninya, dan kadang-kadang ia merasa kehilangan begitu dalam. Tapi ia selalu teringat pesan Mak Cik Yuan, bahwa dalam hidup,
Kita tidak selalu mendapat apa yang kita harapkan, tetapi kita harus selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Sebagai rasa terima kasih, Aisyah selalu mengingat Makcik Yuan dalam doanya. Setiap malam, ia berdoa untuk kebaikan Makcik, berharap Tuhan memberikan kedamaian padanya meski mereka berbeda iman. Baginya, Makcik Yuan adalah malaikat yang diturunkan Tuhan untuk menyelamatkannya dari kesepian dan kehampaan. Saat Aisyah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk menjadi seorang pendakwah di kampung tempat ia tinggal. Ia ingin menyebarkan kebaikan dan kasih sayang, sebagaimana yang pernah ia terima dari sosok yang begitu istimewa dalam hidupnya. Dalam setiap ceramahnya, ia kerap berbagi cerita tentang Makcik Yuan, menceritakan bagaimana seorang wanita Tionghoa non-muslim yang penuh cinta mengajarkan seorang anak muslim yatim piatu tentang arti kebaikan dan ketulusan. Aisyah bercerita dengan penuh haru, "Jika bukan karena Makcik Yuan, mungkin saya takkan mengenal apa itu kasih sayang tanpa batas. Beliau yang mengajari saya untuk menjadi muslim yang baik, menghormati setiap makhluk, dan berbuat baik tanpa pamrih." Kisah Aisyah dan Makcik Yuan menjadi teladan di kampung itu. Semua orang terinspirasi oleh keberanian Makcik Yuan dalam merawat seorang anak dari latar belakang yang berbeda. Dalam setiap langkahnya, Aisyah merasa Makcik Yuan selalu ada, mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan hidupnya sebagai seorang muslimah yang penuh kasih dan empati. Setiap tahun, pada hari ulang tahun kematian Makcik Yuan, Aisyah akan berziarah ke makamnya, membawa bunga-bunga indah, dan berdoa. Walaupun mungkin mereka berdua berbeda jalan, namun kasih sayang yang mereka miliki satu sama lain melampaui perbedaan itu. Bagi Aisyah, Makcik Yuan akan selalu menjadi ibu keduanya. Ibu yang menunjukkan jalan untuk menjadi seorang muslimah yang tulus. Kisah hidup Aisyah ini kemudian menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. Aisyah pun tumbuh menjadi seorang muslimah yang kuat, bukan hanya karena agama yang ia anut, tetapi karena cinta yang tak ternilai dari seorang wanita sederhana, Makcik Yuan Che, yang membimbingnya dengan penuh kasih hingga akhir hayatnya. Dan begitulah akhir dari kisah mengharukan Aisyah dan Makcik Yuan Che, sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang arti kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat. Meskipun Aisyah dan Makcik Yuan berasal dari latar belakang yang berbeda, cinta dan kebaikan mengikat mereka dalam hubungan yang begitu istimewa. Kisah ini menunjukkan bahwa kebaikan bisa melampaui segala perbedaan, agama, suku, dan budaya. Dalam hidup yang penuh warna ini, terkadang orang yang paling berjasa dalam hidup kita bukanlah mereka yang memiliki ikatan darah, tetapi mereka yang hadir dengan tulus untuk mencintai dan mendukung kita. Bagi Aisyah, Makcik Yuan bukan hanya pelindung, tetapi ibu kedua yang menunjukkan jalan bagi dirinya untuk menjadi seorang muslimah yang taat dan penuh kasih sayang. Cinta dan nilai-nilai hidup dari Makcik Yuan akan terus hidup dalam setiap langkah Aisyah, menjadi penerang di jalan hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa menghargai kebaikan, siapapun yang memberi, dan tak pernah memandang perbedaan sebagai penghalang untuk saling mencintai. Jika kalian terharu dengan cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Bagikan pemikiran kalian, dan ceritakan jika kalian pernah mengalami kisah serupa yang mengajarkan arti kebaikan dan kasih sayang. Dukung terus channel RJ Story ID agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif yang menggugah hati. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.